Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pembacaan firman Tuhan di hari ini berisi nasihat yang mengajak manusia untuk memanfaatkan kesempatan hidup saat ini dengan benar. Penulis kitab Amsal mengingatkan agar tidak menyia-nyiakan masa hidup di dunia ini dengan bersikap iri hati terhadap orang yang berbuat jahat, dan jangan ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan seperti yang mereka lakukan. Karena orang-orang yang melakukan kejahatan hatinya senantiasa memikirkan penindasan terhadap orang lain. Tindakan yang jahat hanya akan menghasilkan kesia-siaan dalam hidup dan akhirnya hanya menuai kebinasaan. Seperti yang tertulis pada Mazmur pasalnya yang pertama ayat ke-4 sampai ayat ke-6 bahwa bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik atau orang yang suka melakukan kejahatan adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Mereka hidup dengan pemahaman yang keliru bahwa hidup ini adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab kepada Allah. Segala sesuatu yang mereka katakan mempunyai kecenderungan jahat yang bertujuan hanya untuk menghina Allah dan berbuat jahat kepada sesamanya. Tetapi semua tindakan itu pada akhirnya akan menjadi bencana bagi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita memiliki hikmat dalam membangun relasi dengan mereka. Yang pertama, jangan memiliki sikap iri hati terhadap mereka. Yang kedua, jangan hidup melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, jangan benci terhadap mereka, tetapi kasihanilah mereka. Bencilah segala perbuatan yang mereka lakukan. Yang keempat, doakanlah mereka agar memahami kehendak Allah yang sesungguhnya. Seperti mendirikan sebuah rumah dan mengisinya dengan berbagai perabotan yang diperlukan untuk hidup nyaman dan bahagia. Demikianlah firman Tuhan mengajarkan bahwa seharusnya kehidupan ini harus dibangun dengan hikmat. Orang yang berhikmat dalam membangun sebuah rumah tentu mengetahui bahwa tidak hanya dibutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga dibutuhkan kekuatan untuk berpikir. Otot atau stamina dan tenaga fisik yang tangguh diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat dalam membangun rumah. Contoh seperti menggali fondasi, mengaduk semen untuk mendirikan tembok dan sebagainya dalam membangun sebuah rumah. Tetapi di balik semua pekerjaan itu, yang utama adalah hikmat yang diolah oleh otak dalam bentuk perencanaan dan strategi yang baik dalam membangun rumah. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang kelima, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat.
Dengan petunjuk dan perhitungan yang jelas, seorang pemimpin dapat memerintahkan pekerjaan bangunan untuk mendirikan tembok yang kokoh, sehingga pada akhirnya berdirilah sebuah rumah yang diinginkan tuannya. Bangunan kehidupan anak-anak Tuhan juga dapat mencapai kebahagiaan jika dibangun dengan kasih dan kedisiplinan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam membangun keluarga Kristen agar tetap bertahan, dibutuhkan bukan semata-mata hasil kekuatan seorang suami atau seorang istri, bahkan anak, tetapi karena pemikiran bersama mereka yang mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Saat ini bangunan kehidupan apa yang sedang atau yang akan Anda dirikan? Jangan biarkan otot Anda mengendalikan. Mintalah hikmat dari Tuhan dan bersedialah dituntun olehnya, yang adalah sumber segala pengertian itu. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.